Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, untuk pagi ini kita akan masuk pada materi pertama, pengenalan perkuliahan kita pertama pada mata kuliah CAD Mesin 2, di mana kita menggunakan software SolidWorks pada tahun 2020 ini. Oke. Materi kita di SolidWorks ini sendiri ada beberapa tujuan yang akan kita capai. Yang pertama itu yang perlu kita sepakati adalah mengenai atau mengetahui kontrak kuliah CAD Mesin 2 seperti apa. Yang kedua itu memahami apa itu SolidWorks. Yang ketiga, spesifikasi hardware yang dibutuhkan untuk software SolidWorks itu sendiri. Yang keempat, memahami apa perbedaan antara part, assembly, dan drawing. Yang berikutnya itu mengetahui bagian-bagian dasar dari software SolidWorks itu sendiri. Oke, kita lanjut. Itu adalah kontrak kuliah. Oke, kontrak kuliah untuk semester 3 untuk mata kuliah CAD Mesin 2 itu dapat dilihat seperti berikut. Oke, kontrak kuliah kita CAD Mesin 2 itu kita selama 6 jam dalam 1 minggu. Jadi itu pertemuan kita 1 kali, dosen pengampu dengan saya sendiri Roni Novison dan didampingi sama Pak Riki. Oke, untuk kelas 2 MSc. Adapun kompetensi perkuliahan SolidWorks ini sendiri itu yang pertama mahasiswa memahami cara melakukan penginstalan SolidWorks. Nah, kenapa ini perlu kita pahami? Dikarenakan banyak dari kita terkadang kita bisa memahami atau menggunakan software tetapi tidak tahu cara penginstalan. Nah, jadi suatu menjadi masalah dikala kita pandai menggunakan tetapi kita tidak pandai menginstal dari software tersebut. Oke, yang kedua itu adalah memahami mahasiswa mampu menggunakan software SolidWorks. Jadi mahasiswa diharapkan mampu atau mahir menggunakan software ini sendiri. Yang ketiga, memahami fitur-fitur yang ada di SolidWorks, memahami cara membuat part, cara menggabungkan part atau assembly. Habis itu cara membuat drawing. Terus yang berikutnya itu mahasiswa memahami hubungan antara desain produk dengan cara proses produksi atau proses pembuatan. Banyak di antara kita terkadang kita memahami cara menggambar tetapi tidak memahami proses pembuatan pada saat di lapangan gitu. Nah, jadi di sini kita mencoba menggabungkan dua sisi ini gitu. Oke. Ini ada beberapa rancangan perkuliahan kita. Di sini ada topik perkuliahan seperti yang dilihat di depan. Terus di sini ada evaluasi penilaian, di mana kita di sini ada latihan, ada UTS, ada UAS. Terus sistem penilaian kita di sini ada tugas dan latihan, proyek pembuatan tutorial, proyek akhir, sikap selama perkuliahan. Jadi proyek akhir ini kita akan mencoba menggabungkan antara teori dengan praktek. Jadi adik-adik semua nanti akan ada yang namanya sistem magang. Jadi setengah semester semua materi tadi akan kita selesaikan dalam waktu setengah semester. Setengah semester lagi adik-adik akan kita magangkan ke perusahaan gitu. Jadi apa yang dibutuhkan perusahaan untuk mendesain suatu produk atau mesin itu nanti adik-adik harus menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Jadi terjadi hubungan antara teori penggunaan software terhadap dunia industri sendiri. Oke, tata tertib di sini seperti yang kita sepakati, kita menggunakan aplikasi Google Meet. Terus semua tugas akan kita masukkan ke e-learning PCR. Terus kita masuk jam 7.30. Terus keterlambatan itu kita beri toleransi 10 menit. Jadi jam 7 nanti saya mencoba membuatkan Google Meetingnya dulu. Habis itu saya share, terus kita tunggu sampai 7.30. Oke. Yang ketiga itu mahasiswa wajib menghidupkan video pada saat perkuliahan online. Jadi perkuliahan kita ini kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama 7.30 kita mulai perkuliahan. Kita kasih materi sama adik-adik semua dulu sekitar 30 menit sampai 1 jam.
Habis itu nanti kita kasih latihan. Pada saat latihan ini kita berikan, kita live dulu. Terus sekitar jam 11 nanti kita live lagi. Nah, di jam 11 nanti kita evaluasi dari tugas atau latihan yang adik-adik kerjakan. Terus suasana live itu wajib seperti suasana perkuliahan nyata. Jadi adik-adik semua menggunakan baju perkuliahan, menggunakan baju kaos, boleh baju kaos berkerah atau baju kemeja. Terus rambut mahasiswa harus sesuai dengan aturan kampus. Jadi di sini diharapkan untuk adik-adik semua mematuhi aturan yang ada. Jadi rambutnya diharapkan untuk rapi. Oke. Terus untuk tugas itu dilarang yang namanya kopas. Nah, jadi yang namanya plagiat itu dihindari sekali pada saat perkuliahan ini. Oke. Nah, jadi ini kita sepakati di 28 September tahun 2020 dengan saya sendiri Roni Novison, Ketua Kelas Tunggul, diketahui dengan Pak Amnur Ahyan selaku Kaprodi Program Studi Teknik Mesin. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut. Apa itu SolidWorks? SolidWorks itu sendiri adalah software program mekanikal 3 dimensi yang mana dikeluarkan oleh CAD sendiri, Computer Aided Design, yang berjalan pada Microsoft Windows. Nah, jadi software ini sendiri itu bisa berjalan atau bisa diaplikasikan, bisa digunakan dikala adik-adik semua menggunakan Microsoft Windows. Oke. Terus file gambar dalam bentuk, jadi di dalam SolidWorks ini sendiri ini dibagi menjadi 3. Ada yang namanya file gambar atau sering disebut drawing, ada part file, ada disebut dengan assembly. Nah, jadi penyimpanannya itu kalau dalam bentuk drawing itu SLDDRW, sedangkan bentuk part itu SLDPRT. Sedangkan untuk assembly itu SLD ASM. Oke. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwasanya SolidWorks adalah apa yang kita sebut dengan parametrik, modeling yang solid yang diperuntukkan untuk pemodelan desain 3 dimensi. Nah, jadi ini software ini sendiri sebenarnya lanjutan perkuliahan dari semester-semester sebelumnya, di mana semester awal adik-adik semua mendapatkan namanya gambar teknik atau gambar mesin yang masih dilakukan secara manual menggunakan peralatan-peralatan seperti pensil, penggaris, jangka. Terus di semester 2 adik-adik semua sudah memahami software yang namanya AutoCAD. Nah, jadi fitur-fitur yang ada di AutoCAD itu tidak jauh berbeda dengan fitur-fitur yang ada di dalam SolidWorks. Nah, jadi untuk melanjutkan perkuliahan di SolidWorks ini sendiri, adik-adik semua harus memahami dasar terlebih dahulu gitu. Oke, spesifikasi. Nah, jadi spesifikasi dari laptop atau PC yang akan digunakan berdasarkan HTTP dari SolidWorks itu sendiri. Itu untuk SolidWorks 2019 di sini dibaginya menjadi 3 kategori. Ada SolidWorks 2019, 2020, 2021 atau di bawah 2019. Kalau untuk 2019 itu kalau adik-adik semua laptop atau PC yang menggunakan Windows 10 atau Windows 10 untuk 64 bit itu support. Untuk SolidWorks 2019, 2020 maupun 2021 maupun di bawah 2019. Kalau adik-adik menggunakan Windows 7 SP1 64 bit itu supportnya untuk 2019, 2020, sedangkan untuk 2021 itu tidak support. Oke. Nah, terus ada yang hardware-nya itu yang melalui operasi sistem. Sekarang ada yang namanya hardware. Hardware itu menggunakan prosesor itu lebih kurang 3,3 GHz. Sedangkan RAM 16 GB. Dan grafiknya itu menggunakan NVGA. Terus habis itu harddisknya kalau bisa sudah menggunakan SSD. Tujuannya apa? Tujuan pada saat kita merunning atau membuat sesuatu itu untuk membooting atau memprogram itu menjadi lebih cepat gitu. Oke, jadi ini spesifikasi yang kita butuhkan. Terus referensi.
Jadi referensi seperti yang ada di depan ini keunggulan dari software SolidWorks itu sendiri. Jadi di sini kita seperti yang saya sampaikan, kita ada part, ada assembly, ada drawing. Kalau gambar part itu bisa kita larikan baik itu dalam desain tabel, desain binder, dalam bentuk Word, Excel, dan berbagai macamnya gitu. Oke. Nah, di sini kita coba memahami apa itu part, apa itu assembly, apa itu drawing. Oke, part itu sendiri adalah sebuah objek 3 dimensi yang terbentuk dari beberapa fitur. Nah, sebuah part dapat menjadi sebuah komponen pada suatu assembly dan biasa juga digambarkan dalam bentuk 2 dimensi pada sebuah drawing. Nah, jadi part itu bagian kecil dari suatu komponen. Nah, di mana di dalam part itu kita menggunakan yang namanya fitur. Fitur itu adalah bentukan operasi-operasi yang berbentuk part. Nah, jadi dalam kita membuat part itu kita menggunakan fitur base di gambar dasar. Seperti apa? Kalau adik-adik semua menggunakan AutoCAD, itu menggunakan perintah line, circle, rectangular, polygon, dan lain-lain. Kalau base fitur itu fungsinya untuk membuat gambar yang fitur tadi menjadi 3 dimensi. Terus ada yang namanya assembly. Kalau assembly itu gabungan dari beberapa part yang menjadi satu kesatuan. Nah, jadi kalau assembly itu beberapa part yang sudah digabung menjadi satu dan memiliki fungsi. Nah, itu dikatakan dengan assembly. Sedangkan kalau drawing itu adalah gambaran 2 dimensi dari sebuah part maupun assembly. Nah, jadi drawing ini sendiri itu gambaran 2 dimensi. Gambaran 2 dimensi ini bisa jadi dari part, bisa jadi dari assembly. Nah, nanti kita lihat contohnya seperti apa. Oke, nah ini tampilan dari file atau new file dari SolidWorks ini sendiri. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya pada saat awal kita menggunakan SolidWorks, itu kita melihat ada 3 part. Oke, di sini ada yang kalian lihat yang namanya part, assembly, sama drawing. Jadi adik-adik semua pengen menggambar pada saat part atau assembly untuk menggabungkan beberapa part, atau gambar kerja dari drawing ini sendiri atau dari part atau dari assembly. Nah, jadi tampilannya seperti yang adik-adik lihat di depan. Oke, nah ini salah satu contoh hasil desain menggunakan software SolidWorks. Oke, nah di sini dapat kita lihat secara tidak langsung membedakan antara part, assembly, sama drawing. Nah, kalau part itu sendiri, nah ini seperti ini contohnya. Ini cuma satu kesatuan dari suatu komponen, di mana di sini ada handle, gagang. Sedangkan kalau assembly itu terdiri dari beberapa part. Bisa ini di part pertama, terus penutup ini part kedua, penguncinya part ketiga, ada di sini asnya untuk pengunci dari penutup pintu ini. Nah, jadi beberapa part itu disebut dari assembly. Sedangkan kalau gambar drawing itu rata yang nampak secara tidak langsung perbedaan di sini terdapatnya dimensi. Nah, jadi dimensi ini menunjukkan ukuran atau bentuk dari part atau assembly secara 2 dimensi gitu. Nah, jadi itulah perbedaan antara part dari assembly maupun gambar drawing. Oke, tampilan new part. Jadi setelah di sini new part ini dikala kita mengklik part tadi, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Oke. Terus di sini bagian-bagian SolidWorks dapat kita lihat sendiri. Di sini ada yang namanya toolbar. Jadi di sini ada namanya, nanti yang ini ada nama toolbar. Di sini ada fitur, wellman, dan berbagai macam fitur lainnya. Di sini ada plan, ada front, ada top plan, right plan. Apa itu nanti akan kita bahas untuk video berikutnya gitu. Oke. Nah, jadi secara tidak langsung di sini untuk pertemuan awal ini kita menjelaskan fungsi-fungsi dari SolidWorks itu sendiri, toolbarnya. Nah, toolbar untuk menggambar sketch itu ini fungsinya adalah untuk yang dimiliki toolbar ini untuk membuat sketch dasar yang akan dijadikan ke dalam bentuk 3 dimensi
pada pembuatan part. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, toolbar ini sendiri nanti kita lihat. Jadi isinya itu apa-apa saja. Di sini ada line sketch, ada rectangular, ada circle, ada spline, di mana masing-masing ini memiliki fungsi. Contoh line sketch, di mana fungsinya adalah untuk membuat line atau membuat garis atau center line. Ada yang namanya circle, itu membuat lingkaran. Jadi macam-macam. Terus ada yang namanya ARC, ada yang namanya ellipse, ada yang namanya poligon. Jadi pada saat waktu semester kemarin adik-adik semua masuk di mata kuliah AutoCAD, mungkin ini sendiri bagian-bagian dari sketch ini sendiri mungkin sudah memahami. Jadi ini adalah tampilan dari penjelasan di atas. Contoh seperti ini, ada yang namanya line, rectangular, circle, smart dimensi, ada trim. Jadi macam-macam. Kalau toolbar fitur itu fungsinya adalah untuk melakukan proses pembentukan benda solid dari sketch yang telah dibuat sebelumnya. Jadi sebelumnya kita membuat bentuk, terus bentuk itu mau kita jadikan dalam bentuk solid, mau bentuk 3 dimensi. Jadi kita menggunakan perintah toolbar fitur. Jadi isinya di dalam toolbar fitur ini sendiri apa? Di situ ada extrude boss, ada extrude cut, ada revolve cut. Jadi macam-macam dari perintah ini sendiri itu memiliki fungsinya masing-masing. Kita misalkan contohnya itu extrude boss. Extrude boss itu sendiri fungsinya itu untuk membuat atau menambahkan bagian dari benda tersebut menjadi solid. Kalau extrude cut itu adalah untuk memotong atau membuat suatu benda, memotong menjadi suatu bentuk gitu. Di sini ada tampilannya. Nanti kalau tampilan yang seperti tadi itu sketch yang aktif ini, kalau yang untuk fitur itu yang aktif adalah sketch bagian fitur. Jadi di sini ada extrude boss. Jadi inilah macam-macamnya gitu. Ada extrude cut. Kita lanjut. Ada yang namanya toolbar surface. Toolbar surface ini fungsinya seperti yang kalian lihat sendiri. Itu fungsinya untuk menggambar atau tool lebih kepada ke permukaan atau lapisan tipis yang dihasilkan baik untuk memotong atau untuk membuat benda solid dari lapisan tipis. Jadi aplikasinya ini di mana? Di bodi mobil atau di bodi sepeda motor kita. Itu kalau kita ketahui itu mungkin kalau dilihat dari segi dimensi itu cukup rumit kita menghitung dimensinya. Di mana itu fungsinya itu untuk dicetak gitu. Jadi bagian-bagian tertentu yang sulit. Makanya di sini toolbar surface ini rata-rata untuk benda yang tipis. Isi dari toolbar surface ini sendiri itu ada extrude surface, ada revolve surface, seperti yang adik-adik lihat pada bagian di depan. Terus nih tampilannya seperti ini kalau surface. Jadi di sini ada extrude surface, revolve surface, sweep surface, ada loft surface. Jadi macam-macam. Oke, kita lanjut ya. Di situ ada yang namanya toolbar sheet metal. Jadi seperti yang adik pahami, sheet metal itu adalah suatu kegiatan atau suatu pekerjaan yang menggunakan plat atau bagian tertentu dengan cara melipat. Jadi kalau adik-adik yang pernah dapat pada saat perkuliahan teknologi mekanik, kalau adik-adik pernah membuat box, itu kalau kita buka itu menjadi suatu bentangan. Jadi SolidWorks ini sendiri itu bisa kita buat dia dalam bentuk sheet metal. Jadi gambaran dari SolidWorks ini sendiri itu bisa kita pindahkan pada saat pengerjaan komponen atau membuat toolbar, membuat dari box itu sendiri gitu. Seperti ini. Pada tampilan pertama ketika kita membuat program SolidWorks, toolbar ini sendiri sebenarnya belum muncul. Cara memunculkannya seperti apa? Klik insert lalu klik sheet metal. Sehingga muncullah tampilan seperti di depan ini sendiri. Nanti kita lihat contoh aplikasinya pada pertemuan-pertemuan berikut gitu. Ada yang namanya toolbar weldment. Toolbar weldment ini sendiri berfungsi untuk melakukan pekerjaan perakitan dengan proses pengelasan. Jadi welding. Jadi pengerjaan yang berhubungan dengan pengelasan. Jadi simbol-simbol pengelasan di sini nampak kita lihat sendiri gitu.
Terus sedangkan kalau kita membuat kerangka dari suatu permesinan, itu kita menggunakan aplikasi Wellman ini sendiri. Jadi Wellman ini fungsinya untuk membuat kerangka dari suatu mesin. Nah, untuk lebih jelas nanti kita lihat contoh pada pertemuan-pertemuan berikut. Jadi di sini kita menjelaskan dulu apa saja isi fitur di dalam toolbar dari SolidWorks ini sendiri gitu. Di sini ada toolbar tool. Toolbar tool ini adalah bagian-bagian isi dari yang tadi. Oke, mungkin sekian pertemuan kita pagi ini. Kalau ada yang belum paham atau yang belum jelas, bisa dapat menghubungi saya secara langsung. Tapi ingat, untuk pertemuan kita sekarang minimal adik-adik semua bisa memahami. Yang pertama, tujuan kita untuk pertemuan awal ini adalah kontrak kuliah, memahami apa itu SolidWorks, spesifikasi hardware dari yang dibutuhkan untuk software SolidWorks, memahami apa perbedaan antara part, assembly, dan drawing, mengetahui bagian-bagian dasar dari SolidWorks. Nah, nanti akan kita lihat pertemuan berikutnya fungsi dari yang saya jelaskan tadi. Oke, mungkin sekian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.